Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala ali wal ashab. Wa nas'alus salamata minal adzabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari faidah-faidah kitab Tahniqul Atfal karya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala, di mana bab berikut ini adalah bab abniyatul masadir, yaitu bentuk-bentuk masdar. Masadir adalah jamak dari masdar. Apa itu masdar? Masdar merupakan isim yang menjadi asal dari fiil dan juga isim mushtaq, ya, atau kata-kata turunan. Bisa kita katakan masdar ini adalah asal kata. Ya, seperti dalam bahasa kita menyapu, asal katanya adalah sapu. Maka bentuk masdar disebutkan di sini, insya Allah nanti kita akan lihat, ada banyak sekali, di mana penulis kitab Tahniqul Atfal menyebutkan bahwa jumlahnya ada lebih dari 100 bentuk. Dan di bab ini Ibnu Malik, pemilik dari nazam ini, yaitu Lamiyatul Af'al, akan menyebutkan wazan masdar sulasi terlebih dahulu, yaitu yang terdiri dari, ya, 3 huruf asli. Dan beliau di sini menyebutkan ada 48 wazan untuk masdar yang sulasi ini. Dan menurut beliau ini sudah dipangkas, artinya dari 48 ini sudah pilihan. Dari sekian banyak dipilih, dipangkas menjadi 48 wazan. Dan setelah dipilih, tentu kita lihat 48 ini adalah jumlah yang cukup besar, ya, meskipun telah beliau saring lagi dari wazan-wazan yang paling sering digunakan oleh orang Arab. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang kaya, ya, lebih kaya dari bahasa lainnya. Tentu lain halnya ketika kita mempelajari selain bahasa Arab, mungkin tidak sebanyak mufradat dan juga wazan-wazan dalam bahasa Arab. Kendati demikian, bukan berarti juga kita harus menghafal seluruh wazan yang ada. Ya, termasuk di sini adalah wazan masdar. Karena memang tidak akan efektif. Sebagaimana kita mempelajari bahasa Arab dengan cara menghafal apa? Kamus misalnya, atau mu'jam-mu'jam, ya, kemudian kita hafalkan mufradat-mufradatnya, ya, tentu ini tidak akan efektif. Cukup hafalkan mana yang dibutuhkan saja, ya, sebagaimana kita misalnya punya banyak kitab di rumah, ada Fathul Bari misalnya, ada Lisanul Arab, ada tafsir, banyak sekali tafsir Tobari dan yang lainnya. Apakah kita akan membaca semuanya dari awal hingga akhir? Ya, tentu tidak. Maka di sini saya menghimbau untuk menyayangi usia kita dengan memperhatikan skala prioritas. Cukup baca bagian-bagian mana saja yang dibutuhkan. Eh, Akan tapi jika memang antum hendak tetap ingin menghafal wazan-wazan dari masdar ini, cukup antum hafalkan 13 wazan yang akan disebutkan oleh Ibnu Malik di akhir bab ini, ya, karena kata beliau ke-13 wazan tersebut adalah wazan kiasi yang sesuai dengan kaidah, artinya kita bisa mengembangkan dari 13 wazan itu dan kita bisa aplikasikan kepada mufradat yang ada. Adapun selain dari 13 tersebut, maka keluar dari kaidah asalnya yang semestinya, sehingga cukup kita dengarkan, kita ketahui dan menyesuaikan dengan penggunaan orang Arab. Baik, kita baca terlebih dahulu bait yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Bab Abniyatil Masadir ini sebetulnya terdiri dari banyak bait, akan tapi untuk sesi ini kita akan bahas 4 bait saja. Ya, di sini kita baca walil masadiri auzanun ubayyinuha falithulathi ma ubdihi muntakhila
fa'lun wa fi'lun wa fu'lun au bita'i muannatsin awil alifil maqsuri muttasila fa'lanu fi'lanu fu'lanun wa nahwu jala ridun hudaw wa salahin thumma zid fa'ila mujarradan au bitat ta'nits thumma fa'alatun wa bil qasri wal fa'la'u qad qubila. Baik, kita simak penjelasan bait per baitnya. Di mana bait pertama berbunyi walil masadiri auzanun ubayyinuha falithulati ma ubdihi muntakhila. Yang mana artinya adalah masdar itu memiliki banyak wazan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan yang akan kujelaskan. Nah, ini kata Ibnu Malik. Nanti akan dijelaskan apa saja wazan dari masdar tersebut. Falithulati ma ubdihi muntakhila, bahwasanya untuk masdar sulasi yang terdiri dari 3 huruf asli akan ku tunjukkan ubdihi itu ma'udhiruhu, ya ma'udhiruhu akan aku tunjukkan muntakhila sambil apa diseleksi, ya dengan pemangkasan. Muntakhila di sini adalah hal dari fa'il, ya ubdi, ya anak, bahwasanya aku akan menunjukkannya sambil meringkasnya atau memangkasnya. Ya, muntakhilan artinya mukhtaron, ya dengan pemilihan. Eh, Tadi sudah saya sampaikan di prolog bahwa wazan yang akan disampaikan oleh Ibnu Malik nanti sudah merupakan hasil dari seleksi, ya berdasarkan pengetahuan dan juga pengalaman yang dimiliki oleh beliau. Dan alhamdulillah ini merupakan satu dari sekian banyak nikmat yang perlu kita syukuri ketika kita belajar dengan wasilah para ulama melalui kitabnya ataupun dengan mulazamah. Di mana Allah mudahkan kita menggapai ilmunya ini melalui tangan para ulama. Ya, tidak perlu kita lakukan terlebih dahulu penelitian sekian lama, sekian tahun, ya, untuk memilah wazan mana yang perlu diketahui dan mana yang tidak perlu kita ketahui. Ya, cukup kita baca karya-karya mereka, maka insya Allah kita sudah menghemat waktu sekian tahun. Ya, ini salah satu nikmat yang patut untuk kita syukuri. Kemudian beliau di bait selanjutnya mulai menyebutkan wazan-wazan. Ya, beliau awali dengan wazan yang disukunkan huruf ainnya, dan ini adalah wazan-wazan yang ringan. Ya, beliau mulai dari yang mudah, yang termudah, yang paling banyak muncul. Ya, yaitu fa'lun wa fi'lun wa fu'lun au bita'i muannatsin awil alifil maqsuri muttasila. Di mana beliau menyebutkan bahwa wazan pertama adalah fa'lun. Nanti kita lihat contohnya di slide berikutnya. Kemudian kedua fi'lun, kemudian yang ketiga fu'lun. Au bita'i muannatsin, atau yang bersambung dengan tak ta'nis. Jadi yang 3 wazan ini disambung dengan tak ta'nis, jadi fa'latun, fi'latun, dan fu'latun. Nah, kita punya 6. Au awil alifil maksuri muttasila. Maksudnya muttasilan, ya bil alifil maksur, yaitu dia bersambung dengan alif maksur. Yang 3 ini bersambung dengan alif maksur, berarti fa'ala, fi'ala, dan fu'ala. Ya. Jadi totalnya di bait ini kita punya 9 wazan masdar sulasi. Baik, kita lihat contohnya di slide berikutnya, di mana wazan pertama adalah fa'lun. Fa'lun contohnya seperti pada fi'il doroba yadribu darbun. Darbun artinya pukulan. Wazannya apa? Fa'lun. Kemudian yang kedua, fi'alun seperti alima ya'lamu ilmun. Yang ketiga, fu'lun. Ya, syakara yashkuru syukrun. Nah, kita lihat ini 3 wazan pertama di mana semuanya disukunkan huruf ainnya. Ya, bisukunil ain, dengan disukunkan huruf ainnya. Kemudian dibedakan dari harokat fa'ul kalimahnya. Ya, dimulai dari fathah, ya harokat yang teringan, kemudian fi'lun, ya pertengahan, kemudian fu'lun didomahkan, ini yang paling berat. Setelah itu
ditambahkan ya muttasilan bita ta'nis ya atau bita muannatsin, yakni dengan ditambahkan ta'ul marbutah di akhirnya. Ya, fa'alatun contohnya taba yatubu taubatun. Kemudian yang kelima fi'alatun seperti fatana yaftinu fitnatun. Kemudian yang keenam fu'latun qadara yaqdiru kudratun. Nah, ini 6 wazan masdar sulasi. Atau yang berikutnya, 3 berikutnya adalah diberikan alif maksur, ya. Alif maksur yaitu fa'ala seperti taqa yatqi taqwa. Yang ke-8 ya fi'ala seperti dzakara yadhkuru dzikra. Kemudian yang 9 ada raja'a yarji'u ruj'a, itu wazannya fu'la. Ya. Mengenai makna dari masing-masing contoh ini saya kira banyak sekali yang sudah menjadi bahasa kita sehari-hari ya, bahasa Indonesia seperti ilmu, kemudian syukur, ya taubat, fitnah, kudrah ya, kodrat, takwa, ya, zikra apa peringatan, ruj'a ini adalah rujuk ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga ada lafaz ini. Ya, ruj'a ini bentuk ta'nis muannas dari ruju' ya, artinya rujuk. Baik, kemudian kita lanjutkan pada bait selanjutnya yang berbunyi fa'alanu fi'alanu fu'alanun wa nahwu jala ridon hudaw wa salahin thumma zid fa'ila. Yang mana artinya wazan yang ke-10 itu ada fa'alanu. Ya, sebetulnya ini ditanwinkan ya, tapi di sini tidak dituliskan atau tidak dilafadzkan tanwinnya untuk kepentingan apa wazan. Karena dia bukan sifat. Meskipun dia diakhiri dengan alif nun, dia bukan sifat, maka dia semestinya bertanwin fa'lanun. Ya, kemudian yang ke-11 fi'lanun, kemudian yang ke-12 fu'lanun. Kemudian ya yang ke-13 wanahwu jalan. Wanahwu jala. Ini adalah wazan ke-13 yaitu fa'al. Ya, ridon fi'al. Ini nomor 14. Kemudian nomor 15 hudan fu'al. Wasolahin wazannya apa? Fa'al. Ini nomor 16. Tsumma zid fa'ila dan tambahkan fa'ilun. Ya, jadi sampai di sini kita punya 17 wazan. Ya, 17 wazan. Nanti kita lihat contoh-contohnya insyaallah. Masuk dulu kepada bait selanjutnya mujarradan au bitat ta'nits tsumma fa'a latun wa bil qasri wal fa'la qad kubila. Ya, mujarradan artinya tanpa au bita ya, di sini hamzahnya dihilangkan. Bita it ta'nits atau dengan ta ta'nits. Artinya yang contoh yang tadi disampaikan atau wazan yang tadi disebutkan di atas itu ya, bukan afwan. Wazan terakhir ya, tsumma zid fa'ila. Kemudian tambahkan wazan fa'ila. Mujarradan au bita it ta'nits. Ini lanjutannya dari fa'ila. Jadi fa'ila ini tanpa tak marbuto atau dengan tak marbuto. Bisa fa'ila, bisa apa? Fa'ilatun. Tsumma fa'alatun nomor 19 ya. Tadi 17 fa'ila, kemudian 18 fa'ilatun, kemudian 19 fa'alatun. Wabil qasri, yakni dengan dipendekkan. Artinya ainnya ini tanpa alif. Fa'alatun dan fa'alatun. Ya, fa'alatun 19, fa'alatun 20. Wal fa'lau qad qubila dan juga fa'la ya bisa diterima. Ya, bisa diterima artinya masuk ke dalam masdar sulasi. Ya, berarti kita punya 21 wazan sampai di sini. Dan ini pembahasan kita juga sampai 21 wazan ini dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Nah, kita lihat dulu wazan-wazan yang tersisa, di mana nomor 10 adalah fa'lanun.
Contohnya syan'anun. Syan'an artinya benci. Syan'an artinya benci. Kemudian nomor 11 ada fi'lanun. Contohnya hirman. Hirman artinya sengsara atau miskin. Kemudian nomor 12 ada fu'lan seperti gufran, ya antum sekali tahu ini artinya ampunan. Kemudian nomor 13 ada fa'alun. Contohnya apa tadi? Kata Ibnu Malik, jalan, wa nahwu jalan. Jalan artinya nampak, ya, nampak. Kemudian nomor 14 fi'al. Ridho, ya, ridho ini sudah jadi bahasa kita. Kemudian nomor 15 fu'al, ya, Ibnu Malik memberi contoh hudan, yaitu petunjuk. Nomor 16 fa'alun, ya, beliau memberi contoh sholah, ya, artinya kebaikan. Kemudian nomor 17 fa'ilun, ya, fa'ilun kadhibun. Atau kata beliau diberi ta'ud ta'nis. Kadhibun artinya dusta. Diberi ta'ud ta'nis jadi fa'ilatun. Contohnya sariqah, ya, pencurian. Nomor 19 ada fa'alatun seperti syaja'ah, keberanian, atau bil qasri dengan dihilangkan alifnya fa'alatun. Contohnya ghalabah, ghalabatun, kemenangan. Dan yang nomor 21 terakhir pada kesempatan ini, ya, bukan berarti ini terakhir dari bab ini. Insya Allah nanti masih ada sisanya dari 48 wazan. Fa'la'u, contohnya rauba'u, yaitu keinginan. Nah, inilah wazan-wazan 21 wazan masdar sulasi yang bisa kita bahas sekarang. Masih ada sisa kurang lebih 27 ya, 27 wazan lagi insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.